أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam tadi saya minta izin kepada Gubernur NTB, Presiden yang akan datang. Pak Presiden, izin saya bilang, bagaimana antum menerjemahkan, bagaimana antum menafsirkan, bagaimana antum mentadabburi ayat 34 sebelum ayat 35. Coba lihat yang bawa Quran Android atau Quran iPhone, yang di rumah silakan buka terjemahnya. Ayat 35 ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena diucapkan oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam setelah ayat 34. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Kalau anak gubernur kemudian punya cita-cita menjadi gubernur, wajar. Anak tuan guru pengen menjadi ulama karismatik, wajar. Anak anggota dewan pengen menjadi wali kota, wajar. Anak orang kaya pengen jadi orang kaya, wajar. Mereka yang ranking 1 sampai dengan ranking 5 pengen kemudian tembus perguruan tinggi negeri, wajar. Tapi ini doa diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini doa diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman bukan pada ayat 31, tapi setelah ayat 34. Emang ada apa ayat 30-nya? Kalau saja Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam berdoa dengan ayat 35, tapi di ayat 31, maka saudara-saudara yang tidak punya pendukung, duit, ya, kekuatan, kekuasaan, network, hubungan dengan orang lain, keluarga, tidak ada satupun instrumen yang membuat saudara menjadi orang besar, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia, maka kesempatan itu menjadi tertutup. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ayat 35 itu ditaruh setelah ayat 34. Pada saat Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam hilang istananya, hilang kekuatannya, hilang kekuasaannya, bahkan wa alqaina ala kursiyyihi jasada, bahkan Nabi Allah Sulaiman lumpuh total. Mohon saya dikoreksi. Disitulah kemudian Nabi Allah Sulaiman berdoa, ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan. Sampai di situ tidak, tapi kerajaan yang apa? La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun sepeninggal diriku. Lihat saudara, ayat 30 itu berbunyi, oh, bapaknya tuan tanah, dia anak tuan tanah. Hari ini dia kemudian berdoa supaya bisa punya perusahaan properti, wajar. Ayat 30 bunyinya, oh, dia memang anak kiai, anak ulama, anak habaib, anak ajengan, anak tuan-tuan guru, keluarganya pun punya pesantren, wajar. Bila kemudian anak ini terdengar cita-citanya, omongannya pengen membangun pesantren sendiri yang lebih besar daripada pesantren bapaknya, wajar. Tapi bila ada seorang office boy masuk kemudian ke perusahaan tempat dia kerja,
lalu dia pandangin kantor itu, dan kemudian dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah, serahkan perusahaan ini untukku, dan serahkan 1000 perusahaan seperti ini buatku ya Allah. Maka inilah yang akan terjadi buat semua orang NTB setelah malam ini, insya Allah. Lihat ayat 30. Silakan dibuka ayat 30. Wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Allah Sulaiman, son of Daud, ibn Daud, dia anaknya Daud alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Allah membacakan siapa Nabi Allah Daud dan siapa Nabi Allah Sulaiman, dibacain. Ayat 31. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. 32. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. 33. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Hebatnya, supaya menjadi kesempatan buat kita semua, hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang barangkali bukan anak orang kaya, bukan anak orang hebat, bukan anak Danrem, bukan anak Kapolda, bukan anak Kapolres, bukan anak Dandim, bukan anak anggota dewan, bukan anak sekda, bukan anak gubernur, bukan anak wakil gubernur. Allah menyelam. Ayat 35 dengan ayat 34 indah sekali menurut saya. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي innaka antal wahhab. Cerita tentang keberhasilan Sulaiman dan Daud alaihi wassalam. Cerita tentang kemegahan mereka berdua. Ada episode di mana kemudian Allah memuji keduanya. Allah kemudian memuji Sulaiman bahkan. Walaqad fatanna Sulaiman. Kami memuji Sulaiman. Bahkan orang bilang udah jatuh ketika tangga. Wa alqaina ala kursihi jasada. Bukan cuma hilang istananya, dicabut kekuasaan dan kekuatannya. Mohon sekali lagi saya dikoreksi. Tapi juga wa alqaina ala kursihi jasada. Nabi Sulaiman hilang, kemudian juga kesehatan. Senang saya sama ayat ini. Senang benar. Berapa banyak saya perhatikan orang-orang yang ada di posisi ayat 34 tapi tidak berdoa dengan ayat 35. Contoh, ada orang yang lagi berhutang, sempit jalan hidupnya, enggak tahu bagaimana ke depan, enggak ngerti seperti apa yang bakal dia lakukan, enggak paham bagaimana cara melunasi hutang, semuanya gelap, menjauh. Apa doanya? Dia capek, dia letih. Apa doanya? Doanya bukan ayat 35. Apa doanya? Ya Allah, nggak apa-apa saya nggak punya harta, nggak apa-apa saya nggak punya apa-apa. Yang penting utang saya lunas. Begitu kan? Begitu kan doa mereka yang berhutang. Dan dia nggak ngerti bagaimana caranya dia bayar utangnya. Dia cuma pengen keluar dari hutangnya. Dan dia mengajukan tanpa spirit Sulaiman. Doanya payah. Ya Allah, nggak apa-apa saya nggak punya apa-apa. Yang penting utang lunas. Lalu Allah turunkan pengabulan buatnya.
Dia di penjara, istrinya minta cerai, anak diambil sama mertua, harta bendanya yang terakhir disita, dan dikabullah doanya. Utang lunas, tapi dia nggak punya apa-apa. Jangan begini doanya. Doanya harus qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, lunaskan hutangku dan jadikan aku jalan untuk melunasi 1000 hutangnya orang-orang yang lain. Gitu doanya. Angsuran motor 3 bulan gak kebayar. Malam ditelepon sama leasing, besok kalau nggak bayar bakal kami tarik. Cobalah Pak, usahakan 1 angsuran saja. Lalu saudara bangun malam, mahal sekali ketemu Al-Wahhab. Mahal, nggak semua orang bisa ketemu Al-Wahhab dalam keadaan kalut, takut, bisa penuh harap. Menyandarkan cuman dialah Allahus Samad. Doanya tidak ayat 35. Tidak surah Sad Spirit Sulaiman. Apa doanya? Ya Allah, kasih saya rezeki sebulan, biar panjangin napas saya ya Allah. Jangan begitu, sayang. Tidak semua orang, bahkan Nabi Sulaiman, kalau tidak mengalami ayat 34, maka tidak akan ada ayat 36, 37, 38, 39 dan seterusnya. Tidak bakal ada. Tapi gara-gara ayat 34, gara-gara dia sempat lupanya beda. Dosanya juga beda. Lalai juga beda. Antara kita orang-orang biasa dengan Nabi. Tapi Nabi Sulaiman tetap, dia pernah walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasada. Dia pernah ada di posisi jatuh. Gara-gara jatuh itulah dia punya kerajaan yang tidak ada bandingan. Jadi jarang bila mana saudara hari ini lagi ngalamin kesusahan atau mengalami kondisi-kondisi yang tidak seperti orang lain, tanggung sesudah berhadapan dengan Al-Wahhab sekalian loh. Sekalian. Ya Allah, yang minta rizki ini buat bayarin kontrakan yang saya tinggalin, dan 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, sama tanah 4.000 belakang dan 3 hektar yang depan. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, seperti itulah saudara harus berdoa. Bahkan kalau perlu besok paginya kemudian saudara datengin kontrakan kanan kiri, ucapkan salam dan bilang sama mereka semua bahwa bulan depan tidak perlu saudara bayar lagi. Nanti ditanya ke tetangga, emang kenapa? Karena kontrakan ini insya Allah jadi milik saya. Kalau nanti kontrakan ini jadi milik saya Pak, maka Bapak tidak usah bayar lagi selama-lamanya. Kunci dan suratnya akan saya serahkan sama Bapak. Lalu tetangga bilang, subhanallah, ente bebannya berat banget ya. Sampai kayak begini. Ya aneh doain ya, ente sehat. Ketok lagi, makin dikecilin sama orang, makin kemudian diremehkan sama orang, naikin. Bahkan Bapak nanti saya kasih 1000 meter per orang. Ya udah deh, saya mau kerja Mas. Ketok lagi pintu sebelah. Assalamualaikum. Ya udah tahu, gue udah denger. Kontrakannya kecil, kedengeran. 9 pintu kanan, 9 pintu kiri nggak ada yang percaya. Tapi karena situ percaya sama Allah, maka Allah pun percaya bahwa situ bisa. Seminggu kemudian terjadi keajaiban. Saudara diusir. Oh, diusir itu lengkap. Walaqad fatanna nggak bisa bayar, tapi wa alqaina ala kursi jasada itu diusir. Seru. Kalau di TV iklan dulu, untungnya langsung. Paham tidak saudara? Diusir itu ayat 34, slow aja, slow, tenang.
walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Enggak semua orang lo dikasih ayat 34. Hebat itu. Hebat. Nanti 9 keluarga kanan kiri, 18 keluarga nganterin ente. Berdiri semua. Jangan lupain kami ya Mas. Nanti kapan-kapan kemari lagi. Ya Mas, insya Allah saya janji kok. Saya pasti kemarin insya Allah dengan izin Allah. Iya. Ini buat ongkos ya. Sakit tuh adik diongkosin lagi 20.000.